Berinvestasi di pasar modal. Dulu, ayah pernah bertitip pesan, persiapkan dana masa depan kamu dari sekarang ya. Habis itu, aku jadi mikir, apa aja ya yang harus aku siapin? Kalau berkaca dari orang tuaku, kerasa banget kebutuhan keluarga tiap tahunnya semakin banyak. Aku jadi bertekad untuk konsisten siapin dana masa depan mulai dari sekarang, biar nggak sport jantung nanti. Kebutuhan dana masa depan pasti lebih tinggi sih daripada kebutuhan sebelumnya. Biar kebutuhan terpenuhi, aku persiapin investasi, mirip kayak nabung. Jadi, dana itu bekerja untuk aku. Investasi yang lagi hits banget sih, yaitu investasi pasar modal. Di sini yang diperjualbelikan yaitu jenis-jenis di luar keuangan perbankan. Jadi, bukan kayak deposito ya. Produk yang ditransaksikannya antara lain obligasi, saham, dan reksadana. Apa sih perbedaan produk keuangan modal dengan deposito? Yuk cek perbedaannya. 1. Jenis. Deposito berupa penempatan dana di bank, sedangkan pasar modal, obligasi berupa surat hutang di perusahaan baik swasta maupun pemerintah. Kalau saham yaitu surat kepemilikan atas satu perusahaan. Dan reksadana juga instrumen, namun investasi dilakukan secara kolektif oleh manajer investasi. 2. Hasil. Hasil dari deposito berupa bunga bank, sementara obligasi berupa kenaikan harga obligasi dan bunga yang dikenal sebagai kupon. Hasil saham berupa sebagai kenaikan saham, hingga pembagian keuntungan perusahaan atau dividen, dan hasil reksadana berupa gabungan dari 3 instrumen. 3. Resiko. Karena deposito gak diperdagangkan, nilainya jadi tidak berfluktuasi dan cenderung terjaga. Kalau pasar modal, karena instrumennya diperdagangkan, nilai saham dan obligasi bisa terpengaruhi fluktuasi harga. Kalau dibandingin antara saham dan obligasi, instrumen saham punya fluktuasi harga lebih tinggi. Terakhir, resiko reksadana. Tergantung jenis reksadana yang dipilih. Memang ada resiko di pasar modal, tapi umumnya potensi imbal hasilnya lebih tinggi daripada deposito dan dalam jangka panjang bisa melampaui inflasi. Maka dari itu, instrumen-instrumen yang ditawarkan dari pasar modal memang pas untuk investasi jangka panjang dengan periode investasi di atas 1 tahun. Karena tujuanku berinvestasi jangka panjang, aku ingat untuk investasi di pasar modal buat persiapin dana masa depanku. Sekarang giliran kalian untuk persiapkan dana masa depan mulai dari sekarang. Yuk berinvestasi di pasar modal.